Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tri Retnasari. Untuk pembahasan kali ini kita masuk mengenai konsep pemrograman berorientasi objek. Kita langsung saja masuk ke pokok bahasanya, yaitu yang pertama diawali dengan OOP atau Object Oriented Program. Merupakan paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek, di mana semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirimkan pesan ke objek lainnya. Nah, untuk bahasa pemrograman yang mendukung OOP sendiri itu diantaranya ada VisualFox Pro, Java, C++, Pascal, lalu Visual Basic.NET, Simula, Smalltalk, Ruby, Python, PHP, C#, DLP, Eiffel, Perl, dan juga Adobe Flash AS 3.0. Oke, lalu kita masuk ke konsep dasar pemrograman berorientasi objek yang diantaranya biasanya terdiri dari kelas, objek, metode, dan atribut. Nah, berorientasi objek. Seperti apa sih yang dimaksud dengan berorientasi objek? Kita ibaratkan yang namanya manusia itu, kita lihat yang namanya atribut, sudut pandang yang kita lihat. Dia menggunakan topi, baju, jaket, tas punggung, tangan, kaki, mata. Nah, itu dinamakan dengan atribut. Sedangkan behavior atau tingkah laku ya. Tingkah laku berarti caranya ya bisa jalan ke depan, jalan mundur, belok ke kiri, dan juga memanjat. Atau kita ambil contoh yang lain, misalnya mobil. Atributnya apa saja sih kalau misalnya kita lihat sebuah mobil? Ya, ban, setir, pedal rem, pedal gas, warna, dan juga tahun produksi. Lalu behaviornya apa? Atau tingkah lakunya apa? Ya, cara menghidupkan mesin, lalu cara menjalankan mobil, cara memundurkan mobil. Nah, atribut itu merupakan variabel member. Sedangkan behavior itu bisa dikatakan metode atau sebuah fungsi. Nah, perbedaan kelas dengan objek. Kelas itu konsep dan deskripsi dari sesuatu. Kelas mendeklarasikan metode yang dapat digunakan atau dipanggil oleh objek. Sedangkan objek instance dari kelas. Bentuk contoh nyata dari kelas. Objek memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Nah, contoh saya tadi ya. Kelas itu seperti mobil, sedangkan kalau objeknya, saya mobilnya Pak Joko, mobilku atau mobil berwarna merah, itu objek. Nah, masih di perbedaan kelas dan objek. Nah, kelas seperti cetakan kue, di mana kue yang dihasilkan dari cetakan kue itu adalah objek. Warna kue bisa bermacam-macam meskipun berasal dari cetakan yang sama. Nah, jadi objek itu memiliki sifat yang independen. Contoh seperti ini ya, class person. Ada nama sama age, umur. Sedangkan kalau yang namanya objek itu kan berarti perseorangan. Oke, di mana satu data yang dinamakan sini adalah satu nilai ya, itu objek. Misalnya Joe Smith umurnya 24 atau Mary Sharp umurnya 52. Nah, itu yang dikatakan dengan objek. Jadi terlihat ya perbedaan antara kelas dengan objek. Lalu kelas itu bisa dikatakan dengan metode yang ditambahkan dengan variabel. Misalnya kelas sepeda. Di sini ada variabel
gear dan kecepatan. Sedangkan metode tampilkan kecepatan dan ubah gear. Sedangkan kalau objek itu metode yang ditambahkan dengan variabel yang memiliki nilai. Kemudian atribut. Atribut merupakan variabel yang mengitari kelas dengan nilai datanya bisa ditentukan di objek. Nah, variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai nantinya akan digunakan pada program. Biasanya, variabel memiliki jenis atau tipe nama dan juga nilai. Misalnya kalau kalian mendeklarasikan sebuah variabel itu suka ada ya tipe datanya apa, lalu nama variabelnya apa, ataukah variabel tersebut memiliki nilai atau tidak. Lalu seperti contoh yang tadi, name, age, weight itu merupakan sebuah atribut dari kelas person. Seperti ini ya. Nah, sekarang saya contoh membuat kelas, kemudian objek, dan memanggil atribut. Saya pertama buat kelas dulu. Kelasnya yaitu namanya mobil dengan sifatnya adalah public. Oke, di mana kelas memiliki atribut yang namanya warna dan tahun produksi. Lalu di dalam mobil beraksi, di sini saya menggunakan perintah di bahasa pemrograman Java ya. Saya buat sekarang kelas mobil beraksi. Kita buat objek di mana kelas mobil itu kita buat objek menjadi mobilku. Lalu kita panggil atribut yang ada di dalam kelas mobil yang udah diubah menjadi objek mobilku ya. Kita berikan nilai mobilku titik warna hitam, lalu tahun produksinya 2006. Nah, sistem outPrintln ini sini untuk menampilkan hasil pemanggilan dari nilai atribut. Kita lanjut masuk ke karakteristik pemrograman berorientasi objek. Nanti akan ada penjelasan mengenai enkapsulasi, inheritance, polymorphism. Nah, pertama enkapsulasi. Mekanisme menyembunyikan suatu proses dan data dalam sistem untuk menghindari interferensi dan menyederhanakan penggunaan proses itu sendiri. Nah, contoh misalnya tongkat transmisi gigi pada mobil atau tombol on off di pengaturan suhu pada AC. Kita tidak tahu itu pengaturan sistemnya seperti apa, kita taunya hanya sisi luarnya. Oh, sini menggunakan remote. Kita mau di on, off, atau kita atur suhunya berapa derajat. Oke, namanya juga enkapsulasi. Kita tidak tahu letak di dalamnya itu seperti apa, cara kerjanya kita hanya tahu luarnya saja ya. Enkapsulasi data dapat dilakukan dengan cara yang pertama mendeklarasikan instance variabel sebagai privat dan mendeklarasikan metode yang sifatnya public untuk mengakses variabel tersebut. Kelas akses itu levelnya kan ada beberapa ya, ada public, ada protect, ada privat. Nah, adalah implementasi dari konsep enkapsulasi. Nah, ini tadi ya contohnya untuk remote AC, kita hanya bisa mengetahui tombol on off dan pengaturan suhu saja. Kita tidak tahu cara kerja di dalamnya itu seperti apa. Enkapsulasi data juga dapat dilakukan dengan cara mendeklarasikan instance variabel sebagai privat, lalu mendeklarasikan metode yang sifatnya public untuk mengakses variabel tersebut. Ada sintaks, saya masih menggunakan perintah Java.
Lanjut, kita masuk ke inheritance atau pewarisan. Nah, suatu kelas dapat mewariskan atribut dan metode kepada kelas lain atau dikatakan dengan subkelas, serta membentuk kelas hierarki. Penting untuk reusability. Nah, biasanya kalau di program Java itu ada keywordnya atau perintahnya itu extends. Nah, contohnya kayak di sini sepeda. Nah, sepeda itu kan ada banyak macam jenisnya ya. Ada sepeda gunung, ada sepeda balap, ada sepeda yang lainnya. Tetap satu induk yaitu sepeda. Sifatnya tetap sepeda meskipun jenisnya berbeda. Lanjut, polymorphism, yaitu kemampuan untuk memperlakukan objek yang memiliki perilaku atau bentuk yang berbeda. Implementasi konsep dari polymorphism, yaitu yang pertama, dia ada dua ya. Ada overloading, di mana kemampuan untuk menggunakan nama yang sama untuk beberapa metode yang berbeda parameter, tipe, dan atau jumlah. Ada lagi yang namanya overriding. Kemampuan subclass untuk menimpa metode dari superclass, yaitu dengan cara menggunakan nama dan parameter yang sama pada metode. Lanjut, pemrograman terstruktur, yaitu merupakan suatu proses untuk mengimplementasikan urutan langkah atau menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program. Selain pengertian di atas, pemrograman terstruktur itu merupakan suatu aktivitas pemrograman dengan memperhatikan urutan langkah-langkah perintah secara sistematis, logis, dan tersusun berdasarkan algoritma yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, prinsip dari pemrograman terstruktur yaitu jika suatu proses telah sampai pada suatu titik atau langkah tertentu, maka proses selanjutnya tidak boleh mengeksekusi langkah sebelumnya atau kembali lagi ke baris sebelumnya, kecuali pada langkah-langkah untuk proses perulangan atau looping. Nah, bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman terstruktur itu diantaranya COBOL, C, Pascal, DLP, Borland, DLP. Nah, perbedaan dari tadi ya, OOP dan pemrograman terstruktur apa sih? Kalau OOP itu setiap objek dapat menerima pesan, memproses data dan mengirimkan pesan ke objek lain. Sedangkan pemrograman terstruktur itu pembuatan antara satu line pemrograman dengan yang lainnya itu berhubungan. Lalu yang kedua, kalau OOP itu terdiri dari pengelompokan kode dengan data yang mana setiap objek berfungsi secara independen sehingga untuk setiap perubahan kode tidak tergantung pada kode yang lainnya atau lebih dikenal dengan modular. Sedangkan kalau pemrograman terstruktur itu terdiri dari pemecahan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil dan seterusnya. Lalu yang ketiga, untuk pemrograman OOP, untuk pemrogramannya lebih kompleks. Ya, sedangkan kalau pemrograman terstruktur, pemrogramannya lebih sederhana karena lebih efisien, lebih murah dalam hal perawatannya, tapi model ini susah untuk dipahami oleh orang-orang selain yang buat atau yang paham itu hanya programmer itu saja ketika dilakukan tracing program misalnya. Lanjut, kalau OOP itu pemodelan programnya diorientasikan ke dalam bentuk objek-objek. Sedangkan pemrograman terstruktur, modelan pemrogramannya itu diuraikan dengan organisasi secara lebih detail. OOP juga dikelompokkan ke dalam kelas, objek, abstraksi, enkapsulasi, dan polymorphism melalui pengiriman pesan. Sedangkan kalau pemrograman terstruktur, ya, ini dia tergantung. Dia ada 3 struktur dasar,
yaitu struktur berurutan, struktur seleksi, atau struktur pengulangan. Struktur berurutan berarti kan lanjut ya. Kalau struktur seleksi kan berarti menggunakan pengkondisian if seperti itu, atau struktur pengulangan looping. Lalu kalau OOP itu menggunakan konsep UML, ini diagram ya. Sedangkan pemrograman terstruktur itu menggunakan konsep DFD dan IRD. OOP dalam melakukan pemecahan suatu masalah tidak melihat bagaimana cara menyelesaikannya, tapi objek-objek apa yang dapat melakukan pemecahan masalah tersebut. Sedangkan pemrograman terstruktur adalah melakukan pemecahan masalah menggunakan prosedur atau tata cara yang teratur untuk mengoperasikan data struktur. Nah, di sini untuk perintahnya ya, perbedaan perintahnya. Misalnya kalau OOP itu pakai method, sedangkan kalau pemrograman terstruktur itu pakai function. OOP pakai objek, kalau pemrograman terstruktur itu pakai modul. OOP pakai message, kalau pemrograman terstruktur itu argumen namanya. Nah, kalau di OOP namanya atribut, sedangkan kalau di pemrograman struktur itu namanya variabel. Jadi intinya, untuk pemrograman yang simpel atau sederhana, lebih disarankan menggunakan pemrograman terstruktur karena masih mudah dipahami dan tidak banyak melakukan perubahan. Beda kalau misalnya perintah source code-nya itu sudah lebih dari 100 baris. Bisa dikatakan itu pemrogramannya rumit, maka lebih baik menggunakan pemrograman berorientasi objek. Demikian penjelasan untuk materi kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.